Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Gundi Janarko. Para sedulur, seperti biasa di kesempatan di pagi hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya untuk ngobrol-ngobrol santai. Jadi teman-teman, dalam sebuah kisah Islami ya, dalam sebuah riwayat diberitakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah dikunjungi oleh sekelompok ya bangsa jin dari daerah yang namanya Nasibin. Jadi pada waktu itu sekelompok bangsa jin ini mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan hajat bahwasanya mereka meminta bekal kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tampaknya memang sekelompok bangsa jin ini sedang dalam perjalanan ya sepertinya. Dan hal ini didokumentasikan ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, diberitakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban, berdoa ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian memberikan jawaban kepada para bangsa jin yang datang kepada beliau untuk meminta bekal, yang mana hadis tersebut bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum kulu admi zukirallahu alaihi yaqau fi aidikum au fama ro yakunu lahma wa kulu ba'rotil alafu li tawabakum, yang artinya sebagai berikut. Lakum kulu atmi zukirallahu alaihi. Jadi bagi kalian adalah semua ya, segala tulang ya, tulang binatang yang kemudian dimakan manusia ya, di alamnya manusia, yang kemudian disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Yaqau fi aidikum, ketika kalian mengambil tulang tersebut di tangan kalian, gitu kan. Au fama yakunu lahma, maka di tulang tadi yang sudah dimakan dagingnya di alam manusia akan tumbuh lagi daging ya, akan penuh dengan daging. Wa kulu ba'roti alafu, dan untuk semua kotoran binatang yang ada di alam manusia, lidawabakum, adalah untuk makanan hewan di alam bangsa jin. Nah ini teman-teman, ini dari hadis ini kita bisa kemudian mengambil benang merah ya, gitu kan, mengambil kesimpulan bahwasanya salah satu makanan daripada bangsa jin itu adalah tulang yang dimakan manusia di alamnya manusia, yang sekalipun tulang itu dagingnya udah dihabisin dimakan oleh manusia di alamnya manusia, tapi ketika memakannya, kemudian ketika membuang tulang tersebut, kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, menyebutkannya asmanya Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika tulang itu nanti dibuang dan kemudian diambil oleh bangsa jin, ketika tulang-tulang tersebut ada di tangan bangsa jin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan tulang yang memang sudah nggak ada dagingnya itu akan tumbuh penuh dengan daging lagi di alamnya bangsa jin dan menjadi makanan para bangsa jin. Tentunya bangsa jin yang muslim ya, yang beriman. Kalau bangsa jin yang kufar atau syaitan tentunya nggak akan mau terhadap segala sesuatu yang ketika kita memakan, meminumnya, itu yang kita sebutkan asmanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata juga subhanallah, di alamnya bangsa jin ini ternyata ada binatang ataupun hewan ya, seperti di alamnya manusia, yang mana makanan mereka adalah segala kotoran daripada
binatang di alam manusia merupakan makanan daripada hewan di alam jin. Nah, ini teman-teman, kita namanya sesuatu yang gaib, tentunya kalau kita membahas sesuatu yang gaib, kita butuh referensi, dan referensinya sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, tentunya referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Karena tanpa itu nanti ujung-ujungnya kita bisa tersesat ya teman-teman. Karena segala sesuatu yang gaib ini sebetulnya ya nggak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang di Al-Quranul Karim diberitakan sebagai berikut, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Sesungguhnya kunci-kunci kegaiban itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nggak ada yang tahu kecuali Dia, gitu kan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Makanya untuk saat ini kita nggak ngerti, karena kemudian kan memang banyak orang yang melakukan bikin konten tentang manggil bangsa jin lah segala macam kan, dimasukkan ke mediator, kemudian didakwai, diceramai. Kita nggak tahu, karena memang hal-hal seperti itu juga belum pernah terjadi gitu kan di masa orang tua kita, kakek nenek kita. Zamannya para nabi juga belum pernah terjadi. Kalaupun terjadi ketika Nabi Muhammad juga mereka bangsa jin mendengarkan Nabi Muhammad SAW ketika membaca surat Ar-Rahman ya, ketika sholat subuh gitu kan di kebun kurma ya, di dekat pasar Ukas ya, ketika Nabi Muhammad waktu itu dikejar oleh para budak-budak suruhannya orang-orang Taif ya, melarikan diri dan kemudian berlindung di kebun kurma di dekat pasar Ukas. Dia melakukan sholat subuh ya, kemudian membaca surat Ar-Rahman, dan pada waktu itu ada segerombolan bangsa jin. Dan itu pun Nabi Muhammad SAW sebetulnya nggak tahu. Maka turunlah kan wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberitakan datangnya segerombolan bangsa jin yang kemudian mendengarkan pembacaan Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu juga nggak banyak cerita, nggak banyak kemudian kisah kalau kemudian Nabi Muhammad SAW mencari para bangsa jin untuk didakwai, diceramai. Nah ini kalau sekarang kan memang banyak ya teman-teman. Nah kita yang seperti itu kan, hal-hal yang terjadi saat ini kan hal-hal yang memang agak abu-abu ya, agak yang kita nggak ngerti lah itu. Antara yang putih itu udah jelas, yang hitam itu sudah jelas, yang abu-abu inilah itu, yang subhat ini memang permainan kesukaan daripada syaitan di situ. Mereka akan bermain, beraksi di area yang abu-abu ataupun subhat, karena memang banyak kemudian orang yang pintar, orang yang berilmu, orang yang beriman, orang yang ilmu agamanya tinggi, mereka biasanya juga akan terpleset di area yang abu-abu ini. Makanya teman-teman kalau kita bahas sesuatu tentang sesuatu kegaiban seperti ini ya, tentunya kalaupun sekedar obrol-obrolan juga kalau bisa referensi kita adalah Al-Quranul Karim ataupun hadisnya Nabi Muhammad SAW agar kita tersesat. Jadi nggak lebih. Cuman saya di sini pengen cerita, pengen bahas karena memang saya pikir memang antusiasme netizen itu sangat tinggi tentang hal-hal yang gaib. Tapi saya memang cerita yang berdasarkan ada referensinya. Nah ini memang hadis daripada Nabi Muhammad SAW ini terdokumentasi ya teman-teman. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dan kemudian diberitakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Oke teman-teman, segitu aja obrolan kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.